Selamat sore saudara sebangsa dan setanah air. Selamat datang di Bidara Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan buat kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Sore ini kita akan mengupas tuntas masalah Pancasila. Apa itu Pancasila? Kita kupas habis dengan marwah Pancasila, ideologi negara Republik Indonesia. Dengan itu, kembali lagi yang tidak asing bagi netizen atau saudara kita sebangsa setanah air, yaitu dengan beliau Gus Yadi. Selamat sore Gus Yadi. Selamat sore Pak Pepen, Bidara Channel. Ya. Baik Gus, sore ini kita akan membahas masalah ideologi negara Republik Indonesia, yaitu kan Pancasila. Saya sendiri atau masyarakat ingin mengetahui apa sih Pancasila itu? Kenapa harus Pancasila? Kenapa harus berlambangkan burung Garuda Pancasila? Dari mana asalnya atau seperti apa? Biar saya pribadi tahu dan juga pemirsa yang belum tahu semakin tahu, yang sudah tahu, yang sudah melupakan kembali diingatkan kembali dengan lewat Bidara Channel ini. Monggo silakan Gus. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, Om Swastiastu. Swastiastu. Ideologi negara kita kan Pancasila dengan lambang burung Garuda. Kenapa burung Garuda kan? Padahal banyak burung yang gagah, burung elang, burung apa. Itu kan ketika founding father kita, Bapak Soekarno, Insinyur Soekarno bersama Muhammad Yamin dan rekan-rekan seperjuangan waktu itu Siap. mengusulkan harus ada dasar negara sebelum Indonesia merdeka. Dasar negara nih ya. Dasar negara apa? Dasar negaranya Pancasila. Dengan bentuknya apa? Lambangnya apa? Lambangnya burung Garuda. Nah, burung Garuda itu ada sejarahnya. Ya. Kenapa Garuda? Garuda itu kan bukan burungnya ya. Itu ada filsafat di situ. Ada seorang anak laki-laki yang begitu baktinya kepada orang tua, belanya kepada orang tua. Seorang ibu, nah, ibu dalam bentuk wanita. Kalau ideologi negara ibu pertiwi kan? Ibu pertiwi ya. Garuda itu kan Garudea. Garudea, seorang anak waktu di India kalau tidak salah itu apa Bangladesh itu, Soekarno melihat sejarah anak itu seperti itu. Oh, dia bela pada ibunya. Kalau sebagai diganti jadi burung Garuda, jadi bela pada ibu pertiwi. Jadi pendiri-pendiri negara ini di situ ngambilnya Gus. Ya, itu sejarah bagaimana seorang ikhlasnya seseorang itu membela ibunya. Jadi bagaimana masyarakat kita harus rela dan ikhlas membela ibu pertiwi. Ya, itu sejarahnya. Makanya burung Garuda, kalau Garuda itu burungnya kayak apa kan tidak jelas. Ya. Tapi seperti itu. Jadilah burung Garuda menjadi lambang dari Pancasila itu. Nah, Pancasila itu kan adalah bentuk dari kesepakatan bernegara rakyat Indonesia. Kesepakatan dari 5 alinea kan. 5 alinea ditambahi lagi dengan pita. Ada pitanya di sini Bhinneka Tunggal Ika kan. Oh, yang di bawah nih ya. Iya, Bhinneka Tunggal. Kira-kira siapa aja pendiri bangsa yang mencetuskan seperti itu Gus? Kalau boleh tahu kan secara rincinya seperti apa ini? Ya, itu waktu itu kan ada Soekarno dengan Muhammad Yaminnya. Soekarno dengan BPUPKI-nya. Oh ya. Syarat negara berbentuk itu harus ada dasar negaranya, ideologi negaranya. Ya. Maka sebelum kita merdeka itu udah disusun dulu ideologinya, bentuk negaranya. Nah, dalam bentuk negara masyarakatnya kayak apa kan? Iya ya. Nah, itu harus jelas itu. Makanya di founding father itu jelas. Maka bentuknya Pancasila. Pancasila itu tidak ada burungnya, tidak ada bentuk burung Pancasila, tidak ada. Pakai burung Garuda, Garudea kan jadi. Garudea. Jadi Garuda. Dengan burung yang gagah dibuat seperti itu untuk gagahnya bangsa dan negara, dengan cakarnya, dengan sekepaan sayapnya, dengan paruhnya dan tajamnya matanya. Itu dibuat seperti itu agar Indonesia, memang Indonesia itu kan Nusantara sampai ke
ke Tibet sana, ke wilayah Nusantara kita. Karena kan hanya terpecah-pecah aja. Maka di situ nanti dalam Pancasila itu, dalam berbangsa dan bernegara ada Pancasila, ada beberapa alinea. Iya, ada beberapa alinea. Alinea pertama kan? Iya, yang pertama seperti ketuhanan yang Maha Esa, seperti itu. Ada bahasa ketuhanan kan? Ketuhanannya. Kenapa harus ketuhanan yang pertama? Kaitan antara alinea 1 sampai 2, 3, 4, dan 5 itu ada kaitannya. Tidak bisa dipisah-pisah. Maka kita bahas itu ketuhanan hari ini. Oh, kita bahas hari ini ketuhanan saja dulu ya. Kenapa masyarakat kita harus di dasar negara kita harus ketuhanan dulu? Setiap manusia Iya. agar kuat, agar punya etika dalam berbangsa dan bernegara harus memiliki adab. Adab itu diambil dari ajaran agama. Nah, agama, maka agama itu harus ada yang menurunkan siapa kan? Kalau Islam Allah, nanti agama mau. Ya. Maka diambil tengah-tengah adalah ketuhanan. Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Tunggal. Esa itu bukan berarti banyak, Esa itu menjadi tunggal. Kalau diartikan sendiri menjadi Esa itu masih banyak. Ya. Jadi ini Esa ini tunggal. Tuhan yang satu. Maka semua agama yang ada di Indonesia berketuhanan yang berketuhan yang satu. Yang satu gitu ya. Dengan penyebutan yang berbeda-beda. Maka tidak ada agama yang mengatakan Tuhanmu siapa? Pasti ada. Kalau Islam Allah, Sang Yang Widiwasa, ya. Buddha alam semesta, Allah, kan seperti itu kan? Ya, seperti itu. Nah. Ada kata-kata, maka dipanggil jalan tengah adalah Tuhan. Tuhan itu mewakili semua penyebutan setiap agama kepada Sang Penciptanya menjadi nama satu Tuhan yang Maha Esa. Ada rinciannya. Kenapa harus berketuhanan kita? Agar kita mengetahui sifat-sifat manusia itu kayak apa harusnya. Tugas manusia kayak apa harus. Berbangsa itu kayak apa itu Pak Pepen. Oh, jadi pengaturan untuk berbangsa seperti apa, kita bertuhan seperti apa, beragama seperti apa, biar tidak rancu seperti itu. Makanya sekarang kan orang akhirnya orang mengedepankan ketuhanan itu diadu-adu, agama diadu-adu. Orang yang mengadu domba agama, dia tidak paham tentang apa makna dari ketuhanan yang Maha Esa dalam Pancasila itu. Ini diadu domba kita saat ini. Diadu domba bagi orang yang tidak tahu, memahami satu itu aja, ya itu yang dia ingat. Mengkapir-kapirkan orang. Jadi itu kan berbahaya. Berarti pengrumusan Pancasila ini, Gus, yang hadir di waktu itu selain Bung Hatta, Sultan Syahrir, Yamin, itu ada unsur itu kan orang agama Islam. Ada kan yang lain dengan ada semua agama, ada semua agama ada di situ. Pastor sana. Ada pastor situ. Ada profesional juga ada, tokoh-tokoh itu kan agamanya macam-macam itu, tokoh-tokoh itu. Untuk diketahui sama masyarakat seperti itu. Bukan dirumuskan oleh satu agama loh. Iya. Semua agama. Tapi ketika itu memang yang dominan waktu itu kan dari Islam, yaitu dari Nahdlatul Ulama. Ya, dari NU. Nah, kalau sampai pakai atas dasar Allah dengan penyebutkan Tuhan menyebutkan dengan Islam, maka agama lain tidak terwakili. Ya. Ini mewakili agama bukan berarti menyamakan antara Tuhan-Tuhan itu, tidak. Akan berbeda. Tuhan disebut dengan Tuhan yang Maha Esa, itu penyebutan boleh sebut nama Allah, Sang Yang Widiwasa atau apapun. Tapi dalam bentuk negara Tuhan yang Maha Esa. Yang Sang Pencipta itu Tuhan. Tuhan kalau disebut berkali-kali malah berbahaya, hantu jadinya. Maka cuma satu yang esa, yang Tuhan esa, yang Maha Esa. Kalau Tuhan tuh kan jadinya, itu yang berbahaya. Saat ini kan orang menyembah hantu. Menyembah hantu. Pecahnya bangsa ini karena mereka beragamakan perbedaan, bukan bertuhankan Tuhan gitu ya. Beragamakan Tuhan yang benar. Kalau beragamakan perbedaan, beragamakan kesalahan orang, itu berarti dia tidak bertuhankan yang Maha Esa. Jadi seperti ini apa namanya, yang kita lambangkan dengan burung seperti Garuda tadi itu kan ada kepakan sayap, ada pitah di bawahnya itu Bhinneka Tunggal Ika, dan juga ada di dadanya beringin segala macam bintang. Itu seperti sayap yang ada di ini. Seperti apa itu maksudnya? Kok bisa banyak itu, berapa jumlah atau kemana seperti itu? Di leher ya? Iya, dia di leher. Itu
Kenapa Ya. Pancasila kan suatu burung yang jumlah bulunya tidak bisa dihitung harusnya. Ya. Tapi dalam bentuk negara agar rakyat Indonesia tidak melupakan bahwa 17 di sayapnya Ya, Agustus. 17 Agustus ya. Tahun berapa? Anunya 8 kan? 8 sisi. Ya. Di ekor itu 8 jumlah bulunya. 17 Agustus bulan 8, Ya. 45 di lehernya Oh, jumlah. 45 hasilnya. Ya, itu tidak ada burung jumlah sekian, tapi itu bentuk agar rakyat Indonesia mencintai dasar negaranya, mencintai bangsanya, maka mengingat kemerdekaan itu. Sekarang orang lupa kemerdekaan 17 Agustus, makanya pecah. Makanya Yang tidak dimunculkan sekarang. Nah, itu karena dia lupa bahwa 17 Agustus kita ada sepakat kita merdeka dengan nama Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia, sudah sepakat. Maka berketuhananlah agar mereka bisa terkontrol dalam sikap hidupnya. Maka Tuhan Yang Maha Esa itu pertama. Jadi yang dimaksud dengan di bawah apa namanya? Pita di bawahnya itu ada tulisan Bhinneka Tunggal Ika, bermacam-macam seperti ya. Ya, berbeda-beda kan tidak lengkap ya. Bhinneka Tunggal Ika tanhana dhamma mangarwa kan harusnya seperti itu. Tapi Ya. tidak apa, Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda untuk mencapai satu tujuan. Bukan Bhinneka Tunggal untuk satu juga, bukan, untuk mencapai satu tujuan. Artinya Bhinneka Tunggal, tujuannya apa? Tanhana dhamma mangarwa, bersatu kita untuk bangsa dan negara ini. Itu harusnya dia pahami dulu. Maka kita minta kepada anak muda, kepada orang tua yang sudah lupa, Indonesia merdeka tanggal dideklarasikan tercatatnya 17 Agustus 1945. Ada yang bilang 16, ya boleh silakan. Tapi yang tercatat 17 Agustus 1945. Dengan ideologi Pancasila. negaranya adalah Pancasila. Yang dikedepankan yang utama adalah ketuhanan, bertuhankan. Maka setiap warga negara Indonesia berhak memilih agama yang telah ditentukan oleh bangsa dan negara. Yang tidak boleh di luar itu. Tidak boleh. Komunis tidak boleh. Marxis tidak boleh. Kalau kepercayaan, Silakan masih berdoa Tuhan. ya. Tapi tidak tercatat dalam bangsa dan negara ini. Silakan dia nggak. Karena kalau orang yang aliran kepercayaan, silakan aja. Tapi kan akan jadi rancu nantinya. Oh, seperti itu. Sudahlah. Jadi agama luar Indonesia. biasa ini ya. Pancasila ini mengikat kita semua yang tidak dimiliki oleh negara lain. Negara manapun ada. Kalau saya rasa negara ini sangat takut dengan adanya Pancasila ini. Betul, Bermacam-macam jadi satu. Maka untuk menghancurkan bangsa Indonesia apa? Rubah ideologi negara. Kan itu tujuannya. Tujuan rubah aja ideologi negara, berubah ada bangsa ini. Berubah semua. Makanya itu dasar negara, ideologi. Negara itu kan menjadi dasar. Apa fundamentalnya bangsa itu ya Pancasila itu. Pondasi. Pondasi. Jadi Bangsa. kalau negara lain tidak seperti kita ini berbagai suku, berbagai macam apa namanya budaya, daerah, wilayah semua jadi satu. Disatukan dengan Pancasila seperti ini. Diikatnya dengan pita. Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dhamma Mangarwa. Itu tidak dimiliki negara lain. Ada. Dia takut sekali dengan itu. Nggak ada. Dengan kelanjutan alinea 1, 2, 3, 4, 5 itu mereka takut dengan seperti itu. Takut karena kebinekaan itulah. Kebinekaan itu. Jadi keputusan pesan untuk babak pertama ini, pesan untuk pemerintahan kita untuk melanjutkan pendidikan Pancasila yang sudah dibekukan, atau untuk anak muda kita untuk mengingat kembali Pancasila ini. Untuk juga berpesan untuk orang yang belum mengerti Pancasila, inilah cobalah dilihat, ditonton dan di apa namanya ini benar-benar dicek gitu loh. Jadi yang sudah tahu pun kami mengingatkan kembali, mengingatkan ini jauh lebih susah bagi orang yang sudah tahu. Jadi kira-kira apa kiat dan harus pesan juga buat pemerintahan kita, buat masyarakat yang belum tahu, yang apa mengingatkan sudah tahu. Gus, silakan. Kepada pemerintah Indonesia, khususnya Bapak Presiden Republik Indonesia, kami mohon canangkan kembali pendidikan moral Pancasila dari awal, dari TK sampai mahasiswa. Ingatkan kembali, masukkan mata pelajaran pendidikan moral Pancasila. Dan untuk masyarakat, Bhinneka Tunggal Ika itu menjadi ideologi dalam bermasyarakat. Karena Pancasila sudah jelas, di situ ada pitanya, Bhinneka Tunggal Ika.
banggalah kalian menjadi warga negara Indonesia karena sudah terikat dengan kebinekaan. Semakin kita mengetahui agama orang lain, agama saudara kita, semakin kita tahu adat istiadat budaya saudara kita semakin cinta terhadap saudara kita. Begitu. Luar biasa pemaparan dari seorang patriot, Panglima Patriot Gubernur Nusantara, yaitu Gus Yadi. Luar biasa. Semoga yang menonton Bidara Channel ini, semoga dia memahami dan mengerti apa itu Pancasila, dan sampai ke pikiran dia masing-masing. Yang tidak mengetahui, akhirnya dia tahu. Yang sudah tahu, kita mengingatkan kembali seperti itu. Jadi Gus, dengan kesempatan yang agak terbatas, tapi luar biasa. Ini yang saya tunggu-tunggu, dan untuk juga pemirsa juga menunggu untuk kelanjutannya, Gus. Siap. Siap, kita siap berbakti untuk bangsa ini dengan cara seperti ini. Betul. Oke, untuk saat ini saya cukup sampai di sekian di Bidara Channel. Sampai kembali lagi. Terima kasih.